saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Ba'alwi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Sebelumnya perlu untuk disampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Firman-Nya Allah ialah kul awairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jadi oleh Allah kepada Rasulullah, kul katakan Muhammad awairallahi abghi rabban, apakah pantas aku mencari Tuhan selain Allah? Aila atlubu ghairahu, aku tidak akan mencari selain Allah. Wa huwa rabbu kulli syai', dialah Tuhan semua, setiap segala sesuatu. Wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, seseorang itu tidak bisa menanggung dosa orang lain. Seseorang itu hanya akan membawa dosanya sendiri. Jadi dosanya seorang itu hanya untuk dirinya sendiri, illa 'alaiha. Tidak bisa dosa kita diberikan pada orang lain, ya, seperti halnya pada Ki Imaduddin sok-sok menanggung, ya. Tidak bisa, dosa itu tidak bisa ditanggung orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi tidak ada seorang nanti yang bisa menanggung dosa orang lain, saudara. Tidak ada. Ketika kalian tidak mau mengikuti suatu kebenaran dan mengikuti yang salah, maka yang diikuti dan yang mengikuti semua sama-sama akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian pada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka oleh Allah akan diberitahu apa-apa yang telah kita perselisihkan semasa ada di dunia. Ya mungkin sudah hilang, ya, kepercayaan kita terhadap para ulama. Jelas ini sudah menyalahi terhadap aturan syariat, terhadap undang-undang syariat. Yang dibicarakan ini adalah hukum syariat, sedangkan yang ada ialah kita menyalahi terhadap syariat, di mana ijma ini tidak bisa dilawan, saudara. Ijma ini adalah hujjah, apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu nasab, tersambungnya nasab Sadeh Ba'alawi. Ini jelas, tanpa dalil pun sudah jelas. Dari dulu, dari pendahulu kita, guru-guru kita semua, itu dalil yang sore, itu dalil yang jelas, ya. Ketika ada orang sok-sokan mau menanggung dosa orang lain atau mau bertanggung jawab di hadapan Allah, ketika para ulama sudah menjelaskan semua hukumnya, kalian tidak percaya dan mau mengikuti orang yang sok mau menanggung menjadi penanggung jawab di hadapan Allah nanti, maka itu tidak akan berlaku. Semua nanti akan mempertanggungjawabkan. Ya mungkin sekelas Ki Imaduddin, ya, masih enak berbicara karena masih di dunia, akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti di hadapan Allah. Ya silahkan lanjutkan, terserah, silahkan lanjutkan, pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tapi bukan hanya Ki Imad, semua yang mendengar dan berpura-pura tidak mendengar terhadap kebenaran ini, maka nanti semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di dunia ini hanya sementara, kita nanti di hadapan Allah selamanya akan mempertanggungjawabkannya. Apakah kita tidak malu nanti bertemu dengan Rasulullah, mau diaki umatnya? Ketika Rasulullah memanggil umatnya, ummati, ummati, kita berada di padang mahsyar, ummati, ummati,
Rasulullah memanggil umatnya agar umatnya tidak kepanasan. Kita yang suka mencela zuriyahnya nanti bagaimana? Ya harus pakai topeng besi. Ketika saudara ya, kebenaran sudah dijelaskan dengan sedetail-detailnya, dan dia tidak mau menerima kebenaran dan hanya kabur, nanti hanya mau mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka tidak ada lagi. Yang penting keluarga kita, tetangga kita, famili kita, kalau bisa itu kita berusaha untuk menyelamatkannya. Ada saudara ya, makalah daripada Malik bin Dinar radhiyallahu an. Beliau berkata, ihbis salasan minal khisalil madmumah bisalasin minal khisalil mahmudah. Ada 3 perkara, 3 penyakit. Ini obatnya harus kita obati dengan 3 obat. 3 obat ini ampuh untuk mengobati 3 penyakit ini, dan tidak ada obat kecuali 3 ini obatnya. 1. Al-kibar bitawadu. Yang pertama ini adalah sombong. Kita harus mengobati sombong ini bitawadu, dengan tawadu. Apa itu sombong? Sombong itu ialah ru'yatun nafsi bi'ainil izzi. Kita merasa diri kita itu lebih mulia daripada orang lain. Wa ru'yatil wairi bi'ainil haqar. Kita merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain. Mengyahudi-yahudikan para habaib sudah jelas beliau zuriyah Rasulullah. Kita saudara ya, yang mengakui siapa? Kalau para habaib itu dari dulu diakui oleh para ulama. Kita atau orang-orang yang mengaku zuriyah Wali Songo, yang mengaku itu siapa? Jadi sekarang yang sudah jelas-jelas sahih nasabnya, ini mau disamarkan, yang masih samar mau dipaksakan agar supaya jelas. Ini tidak benar. Jadi yang pertama penyakit kibar, sombong, obati dengan tawadu. Yang kedua al-hirsu, al-hirsah, al-kibar yang pertama. Yang kedua al-hirsah bil qanaah, tamak, harus diobati dengan qanaah. Apa itu hirs? Hirs itu al-ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Hirs itu bersungguh-sungguh atau memang sangat ingin mencapai apa yang dicari. Sangat luar biasa tamak, hirs, sangat luar biasa tamaknya. Mengingini batalnya nasab Sadeh Ba'alawi sampai tidak mau menerima kebenaran. Ini sungguh tamak, ya. Sungguh tamak, sehingga ini butuh diobati dengan qanaah. Obatnya ini hanya qanaah. Kita menerima dengan takdir Allah bahwa beliau ini memang orang mulia, para habaib. Para habaib ini memang zuriyah Rasulullah. Sudah taslim sudah. Kalau kita qanaah. Ini masalahnya kita tidak qanaah. Kita mau merampas kemuliaan para habaib. Yang terakhir, penyakit ganas ya, yang hanya obatnya hanya bisa diobati dengan obat tertentu. Yang terakhir adalah hasad. Apa hasad itu? Tamanni zawali ni'matil mahsud ilal hasid. Mengharap hilangnya kemuliaan orang yang didengki agar kembali pada dirinya sendiri. Ini namanya hasad. Penyakit hasad ini tidak ada obatnya saudara. Apa obatnya penyakit hasad? Yaitu hanya bin nasihat. Penyakit hasad obatnya hanya dengan nasihat. Bagaimana caranya? Yaitu ad-du'a ila ma fihi shalah wa nahyu amma fihi al-fasad. Kita mengajak pada mereka pada sesuatu yang di dalamnya ada kemaslahatan, kebaikan, dan kita mencegah. Kita bagaimana caranya mencegah mereka yang di dalamnya mereka mau terjatuh terhadap sesuatu yang mengandung kerusakan. Jadi hasad ini sangat luar biasa. Mengharap nikmat orang lain hilang. Kalau ada tetangga mulia, dimuliakan oleh orang lain, kita sakit hati, dan agar hilang nikmat tersebut dari orang tadi, dan agar kita dimuliakan. Ini penyakit hasad yang sangat tidak ada obatnya kecuali bin nasihat, kecuali dengan nasihat saudara. Jadi untuk Ki Imaduddin yang mau menanggung di hari kiamat nanti, entah sejak kapan Ki Imaduddin ini menjadi juru penyelamat. Jadi setelah menjadi nasabah, setelah menjadi nasabah mendadak, nasabah dadaan saudara, sekarang mendadak
jadi juru penyelamat. Terima kasih, semoga mereka semua segera bertaubat. Iya, dan kita tidak digelincirkan oleh Allah, tetap mengikuti langkah pendahulu-pendahulu kita dan guru-guru kita. Kita tidak keluar dari mereka. Insya Allah kita selamat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.